membaca pembahasan tentang Al-Isra wal Mi'raj. Kita sudah jelaskan beberapa hal terkait dengan Isra dan Mi'raj, kapan sebenarnya terjadinya dan apa yang melatar belakanginya, dan juga kita sudah membaca hadis yang cukup panjang dan itu pun sudah disingkat. Perjalanan dari Al-Masjidil Haram ke Masjid dilanjutkan dengan Mi'raj, naiknya Nabi kita SAW dari Baitul Maqdis menuju langit Allah yang tertinggi, bahkan sampai pada Sidratul Muntaha. Kita sudah baca rincian hadisnya dan masih tersisa beberapa pembahasan ya dalam buku ini terkait dengan masalah Al-Isra wal Mi'raj ini, utamanya pembahasan apa hikmah ya. Dan kita sudah sampaikan yang lalu bahwa walaupun kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, pada hakikatnya pembahasan Isra dan Mi'raj itu relevan pada setiap waktu ya, tidak perlu untuk kita mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk membahas Al-Isra wal Mi'raj ya, karena kita juga sudah terangkan kita tidak bisa memastikan kapan sebenarnya terjadinya itu, dan bukan itu sebenarnya yang paling penting kapan terjadinya, namun yang paling penting adalah bagaimana kita memetik hikmah pelajaran dari kejadian yang sangat. Kita akan membaca beberapa hikmah kami akan tambah hadis yang telah kita baca pada lalu. Kalau tidak salah kita belum baca ya, walamma akhbara. Iya. Jadi kita baca dulu itu sebelum kita baca pelajaran dan ibrah dari kisah Isra dan Mi'raj. Masih tersisa satu paragraf terkait dengan hal ini. Ya, tafadhal. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Kitab Nafhatu 'Abir min Siratil Bashir an-Nadhir sallallahu alaihi wasallam لفضيلة الشيخ دكتور يحيى بن إبراهيم آل يحيى حفظه الله تعالى. الإسراء والمعراج. فقال حفظه الله تعالى: ولما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين بالإسراء والمعراج كذبوه واستهزأوا به، وذهب الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا له: هل لك يا أبا بكر في صاحبه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة؟ قال لهم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه فقالوا: بلى، ها هو ذاك في المسجد يحدث به الناس. فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر لا يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعات من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أعجب مما تعجبون منه. Ya. Jemaah sekalian, setelah terjadi proses Isra dan Mi'raj, lalu Nabi SAW pulang balik ke kaumnya. Tentu saja ini ada informasi penting yang perlu untuk beliau sampaikan. Walaupun konsekuensinya mungkin beliau akan ditertawai dan didustakan, karena memang selama ini kaum musyrikin tidak meyakini kenabian beliau. Apatah lagi ada kabar yang akan beliau sampaikan, yang harus beliau sampaikan tentang kejadian yang baru saja terjadi pada beliau. Maka beliau sampaikan ya, di sini dikatakan
ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada kaum musyrikin tentang Al-Isra dan Miraj, kazzabuhu, mereka mendustakannya, wastahza'u, dan mereka memperolok-olokkannya, menertawainya. Ini karena mereka tahu ya, mereka biasa mengadakan perjalanan kafilah dagang ya, kafilah dagang ke Palestina, ke Syam, dan itu waktu itu perjalanan antara Makkah atau ya Makkah dan ke Palestina sana sekitar 1 bulanan perjalanan ya, membutuhkan perjalanan sekitar sebulan. Lalu ini ada berita bahwa telah terjadi Isra, baru Isra itu ya, baru Isra yang hanya membutuhkan 1 malam saja. Bahkan dalam ayat kan Allah mengatakan apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Asra sebenarnya dalam bahasa Arab, asra itu perjalanan di malam hari. Jadi sekedar kata-kata Isra orang sudah tahu maksudnya perjalanan di malam hari. Tapi kenapa lagi Allah mengatakan lailan? Apa manfaat kata-kata lailan? Ulama menjelaskan lailan disebutkan untuk menjelaskan bahwa itu hanya sebagian malam saja kejadiannya, artinya tidak 1 malam penuh. Jadi kata-kata lailan hanya menunjukkan qit'atan minal lail, ya Allah mau katakan dalam sebagian malam terjadi Isra tersebut ya. Jadi bukan 12 jam ya, bukan 12 jam perjalanan, tapi perjalanan dan beberapa waktu di malam hari saja. Nah, ini sesuatu yang kalau akal manusia dan pakai perasaan memang tidak bisa dipercayai, dan belum ada teknologi yang memungkinkan untuk itu, sehingga ya mereka jadikan ini sebagai bahan tertawaan dan mendustai Nabi SAW. Dan bagi mereka orang-orang musyrikin ini bahan yang terbaik untuk membuat ragu orang-orang beriman. Ini ada bahan bagi mereka untuk mereka buat ragu orang-orang yang selama ini beriman kepada Rasulullah, karena mereka bilang mereka pasti juga tidak akan percaya. Ya, orang musyrikin ketika mendengarkan kabar ini senang, sebenarnya senang. Kenapa? Ini 1 bahan lagi untuk membuat ragu orang-orang yang sudah beriman kepada Rasulullah. Tapi tentu saja mereka salah kaprah ya, salah duga. Dan bodohnya ya, kelirunya mereka mendatangi kepada Abu Bakar, orang yang paling yakin kepada Nabi SAW. Tapi bagi mereka ini kabar bagus ya, agar Abu Bakar yang merupakan tokoh paling utama yang telah membenarkan dan menemani dakwah Nabi SAW itu bisa juga dibuat ragu dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pergi ke Abu Bakar. Wa dhahaban nasu ila Abi Bakrin radhiyallahu anhu faqalu lahu. Dan waktu itu ya Rasulullah SAW belum sempat ketemu dengan Abu Bakar. Jadi Rasulullah langsung menyampaikan kepada kaum musyrikin, dan kaum musyrikin mengetahui ini sebelumnya, sebelum Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Mereka bilang, halaka ya Abu Bakrin fi sahibika, ada info baru yang kamu telah dapatkan tentang sahabatmu itu. Yaz'umu annahu qad ja'a hadhihi laila, beliau ya atau dia telah mengklaim, mengaku bahwa telah datang di malam hari ini ke Baitul Maqdis dan salat di sana dan kembali lagi ke Mekah. Ya, kalau antum melihat kabar yang mereka sampaikan itu masih sekadar perjalanan antara Makkah ke Baitul Maqdis, itu sudah mereka tidak bisa percayai. Mereka tidak mengkritisi, mereka belum membahas ya tentang bagaimana naik ke atas langit. Sekedar dari Mekah ke Baitul Maqdis saja bagi mereka itu suatu hal yang sangat mustahil. Abu Bakar radhiyallahu anhu karena belum ketemu dengan Rasulullah SAW dan belum mendengarkan ini, beliau bilang, jangan-jangan ini berita bohong dari musyrikin ya, mereka mau buat-buat hoax ya, berita-berita palsu menisbatkan kepada Rasulullah.
Maka Abu Bakar bilang, innakum takzibun alaih, kamu berdusta atas namanya Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak pernah bilang begitu. Kamu saja, kalian saja yang cerita-cerita seperti itu. Kalian mau tebarkan berita-berita bohong tentang Rasulullah SAW. Mereka bilang, bala, enggak, betul ini. Dia sendiri yang sampaikan. Yang orang musyrikin bilang, iya, dia sendiri yang sampaikan. Ha huwa zak fil masjid. Silahkan kalau tidak percaya wahai Abu Bakar, sana masih ada dia di masjid sedang menyampaikan berita tentang kejadian Al-Isra dan Miraj. Yuhaditsun bihi an-nas. Ketika Abu Bakar yakin bahwa memang betul bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan kisah itu, maka kata Abu Bakar dengan tenangnya beliau mengatakan, wallahi demi Allah, kalau memang betul beliau katakan, maka pasti dia benar. Laqad sadaq. Ya, kalau memang betul begitu, maka pasti benar. Ya, laqad sadaq. Beliau bilang, apa yang membuat kalian heran terhadap itu? Ya, apa yang membuat kalian heran terhadap berita semacam itu? Demi Allah, beliau telah mengabarkan kepada saya. Ya, kata Abu Bakar, ini logika orang cerdas ini, ya. Qiyasul aula. Bilang jangankan hanya berita tentang perjalanan dari Masjid Haram ke Baitul Maqdis. Saudara saya itu, sahabat saya, maksudnya Nabi SAW, telah menyampaikan kepada saya kabar bahwa telah datang dari atas langit wahyu kepada beliau di muka bumi ini di malam hari atau di siang hari, dan saya semuanya benarkan. Jadi jangankan cuma perjalanan yang seperti itu, beliau bahkan mengabarkan bahwa telah turun kepada beliau dari atas langit wahyu turun ke bumi ini, kadang malam hari, kadang siang hari, semuanya saya benarkan. Fahadha ajab bima ta'jabuna minhu. Sebenarnya apa yang beliau informasikan tentang datangnya wahyu itu lebih menakjubkan, sebenarnya lebih mengherankan daripada apa yang kalian herankan. Jadi bagi saya Abu Bakar biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Bahkan saya membenarkan setiap yang beliau sampaikan. Dan disinilah melekat gelar kepada beliau sebagai as-siddiq, ya, sebagai as-siddiq, sebagai seorang yang selalu membenarkan setiap yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, beliau ini Abu Bakar as-siddiq. Ini semua bukan nama, ya. Nama beliau adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi. Kenapa beliau dibilang As-Siddiq? Karena membenarkan semua kabar yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa beliau disebut sebagai Abu Bakar? Karena Abu Bakar artinya bapaknya orang yang bakar. Bakar artinya bakar yubakir, selalu tercepat, mubakiran, selalu paling bersegera. Karena memang beliau selalu sebagai pelopor kebaikan. Paling pertama kali beriman Abu Bakar dari kaum lelaki, dan setiap ada suatu kebaikan beliau selalu yang menjadi perintis dan pelopor kebaikan tersebut. Beliau selalu yang terdepan, ya, maka dijuluki sebagai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, padahal tidak ada nama anak beliau sebagai Bakar, ya. Nah, sekarang apa pelajaran hikmah Isra dan Miraj yang bisa kita petik? Syekh menyebutkan untuk kita 5 hikmah, dan nanti insyaallah kita akan tambahkan dari beberapa pelajaran hadis yang sudah kita dengarkan, ya, bacaan hadisnya lalu. Tafadhal. Ad-durus wal ibar. Ad-durus wal ibar. Al-awwal, لقد شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. المرة الأولى في طفولته لاستخراج العلقة وحظ الشيطان منه، والمرة الثانية عند الإسراء والمعراج لتهيئته صلى الله عليه وسلم للتلقي الحاصل في هذه الليلة العظيمة بعدما أفرغ في صدره الإيمان والحكمة. وفي هذا بيان لكمال عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم واختصاصه بالمقامات العلية. Ya, yang pertama kata beliau adalah
dada beliau telah dibelah, dada Rasulullah SAW telah dibelah 2 kali. Kali pertama seperti yang pernah kita baca pada saat beliau masih kecil, masih di pengasuhan waktu itu, untuk dikeluarkan dari dada beliau gumpalan darah, ya, atau satu gumpalan yang merupakan bagian dari syaitan, ya, bagian dari syaitan. Ya, karena setiap kita ini ada potensi berbuat kebaikan dan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Beliau telah dikeluarkan darinya potensi keburukan itu. Kali kedua adalah pada saat terjadinya Isra dan Miraj, dan itu sebagai persiapan baginya. Jadi sebelum ketemu dengan Allah, sebelum mendapatkan wahyu perintah solat, sebelum naik ke atas langit, malam itu ya beliau dibersihkan dahulu dadanya atau isi dadanya pada malam yang agung tersebut, dan dipenuhkan dadanya dengan iman dan hikmah, ya, seperti yang kita baca yang lalu, dibawakan semacam baskom yang berisi penuh tentang dipenuhi oleh iman dan hikmah, lalu dimasukkan ke dalam dada beliau dan dibersihkan dengan air zam-zam, ya, dibersihkan dengan air zam-zam. Dan ini semuanya, kata Syekh, menjelaskan kepada kita bagaimana perhatian yang sempurna dari Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua ini perhatian yang sempurna dari Allah, bahwa Nabi Muhammad itu diutus tidak terburu-buru, ya, artinya tidak kebetulan, tapi melalui proses hingga memang memantaskan beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Beliau tidak menjadi seorang nabi dan rasul hasil usahanya sendiri, tapi Allah SWT yang memantaskan nabi kita menjadi seorang nabi dan rasul. Dihilangkan semua hal-hal yang buruk dari beliau, dan ini menunjukkan bagaimana perhatian yang sempurna dari Allah kepada hambanya yang satu ini, Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kekhususan beliau untuk diangkat sebagai di maqamat al-aliyah, kedudukan yang paling tinggi, ya. Dan di antara kekhususan beliau adalah, ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau pada maqaman mahmuda, ya, maqam yang paling terpuji, yang paling tinggi. Ya. الثاني الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم العروج منه إلى السماوات يوضح عظمة منزلة بيت المقدس في الإسلام وأن أولى الناس به الأنبياء والصالحون. Ya, jemaah sekalian, perjalanan Isra Nabi SAW dari Makkah, dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis, lalu naik ke atas langit, ini menjelaskan kepada kita isyarat penting begitu tingginya kedudukan Baitul Maqdis dalam syariat Islam, dan menunjukkan bagaimana para nabi, ya, tidak disebutkan waktu itu nabi pada kumpul di Masjidil Haram. Nabi kumpul di mana? Baitul Maqdis, ya. Rasulullah datang dari Masjidil Haram dari Makkah menuju ke Palestina, ke Baitul Maqdis, salat di Masjid Aqsa, dan situ kumpul pada nabi dan rasul, menunjukkan dia adalah milik semua kaum muslimin, milik seluruh kaum muslimin. Makanya sungguh sangat menyedihkan ketika sebagian merasa tugas menjaga Baitul Maqdis itu cuma tugas saudara kita di Palestina sana, tugas saudara kita di Gaza yang berdarah-darah, ya, untuk mempertahankan di sana, lalu kita tidak peduli terhadap keadaan mereka. Seakan-akan masjid kita lebih penting bagi kita daripada Baitul Maqdis. Padahal masjid-masjid kita di dekat rumah kita, apapun masjid kita, itu masjid yang mulia tentunya. Tapi kedudukannya tidak bisa dibandingkan dengan Baitul Maqdis yang menjadi kiblat pertama kaum muslimin dan menjadi
awal menjadi masra, ya tempat Isra'nya Rasulullah dari dari Masjid Haram ke Baitul Maqdis, dan menjadi Mi'raj, tempat bertolaknya Rasulullah untuk naik ke atas langit dari Baitul Maqdis, ya. Jadi tujuan Isra ke Baitul Maqdis, titik tolak Mi'raj dari Baitul Maqdis, menunjukkan peran yang sangat sentral, ya, dari Baitul Maqdis. Yang sangat disayangkan kadang ketika kita hanya belajar tentang, atau kita cuma selalu memperingati Isra dan Mi'raj, memperingati seakan-akan menjadi suatu, bahkan kadang materinya tidak jelas, ya. Hal-hal yang paling pokok kadang diabaikan. Persoalan solat dan persoalan bagaimana tentang kedudukan, perhatian dan pembelaan terhadap Baitul Maqdis kadang tidak disinggung sama sekali. Kadang kita justru ngawur bahkan kesana kemari hanya untuk membuat tawa para audiens kadang, ya Allahul musta'an, dalam pembahasan hikmah Isra dan Mi'raj. Padahal seandainya, ya, dan memang seperti yang kita sebutkan, jangan tunggu tahunan untuk bicara lagi, untuk perhatian lagi pada Isra dan Mi'raj. Kita menjadikan bahan yang perlu untuk kita terus gali hikmahnya, pelajari maksudnya, dan apa setelah itu, apa pergerakan kita setelah kita tahu hikmah yang sangat besar dari Isra dan Mi'raj. Bagaimana perhatian kepada sholat, bagaimana perhatian terhadap Baitul Maqdis, dan seterusnya. Ya, jadi ini seharusnya menggugah kita, menghentakkan, ya, jiwa kita untuk kita sadar bahwa Baitul Maqdis adalah milik umat Islam dan milik seluruh para pejuang, milik seluruh nabi dan rasul. Maka ketika ada yang mau menodai kehormatannya, dia adalah musuh bersama, musuh seluruh nabi dan rasul, musuh kaum muslimin, musuh orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. الثالثة صلاة رسول الله صلى الله عليه دلالة على علو منزلته وكمال فضله وأن رسالته ناسخة لما قبلها. Hal yang perlu juga untuk kita ambil pelajaran darinya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kedudukan tinggi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rasul yang terakhir, nabi yang paling muda. Tapi ketika kumpul di Baitul Maqdis dan mereka salat jamaah, yang memimpin salat jamaah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang pimpin para nabi-nabi dan rasul yang kumpul di sana. Ini menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sempurnanya keutamaan beliau, dan sekaligus menunjukkan bahwa risalah beliau risalah yang menghapuskan seluruh risalah yang ada. Tidak ada lagi yang membawa syiar syariat selain syariat Rasulullah. Dulu memang ada syariat sebelum Rasulullah masing-masing, dan Rasul punya syariat tersendiri untuk kalangan kaumnya yang terbatas dan untuk masa pengutusannya yang terbatas. Adapun Nabi kita, beliau diutus untuk seluruh tempat, seluruh negeri, dan sepanjang zaman. Dan sejak masa ketika beliau diutus sampai akhir zaman tidak ada risalah kecuali risalah Islam. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam yang Allah takdirkan ketika dikejar dan ingin dibunuh oleh kaum Yahudi dan tidak berhasil, lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam dan kelak akan diturunkan kembali. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam akan datang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan datang sebagai salah seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau menghancurkan salib-salib, beliau membunuh babi-babi, dan beliau menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh orang merasakan kemakmuran, ketenangan, ketentraman, kenyamanan di bawah syariat Islam. Dan Rasulullah telah menegaskan kepada Umar dan siapa saja yang mungkin masih mau menjadikan pedoman Taurat dan yang lainnya, beliau mengatakan lau kana Musa hayya lama wasa'ahu illa ittiba'i. Seandainya, ya pernah diriwayatkan bahwa pernah Umar bin Khattab memegang Taurat untuk mengambil pelajaran, belajar dan mungkin menjadikan beberapa pedoman. Rasulullah marah dan Rasulullah mengatakan seandainya Musa hadir, masih hidup hari ini,
tidak ada alasan bagi Musa kecuali menjadi pengikutku, ya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. الرابع فرض الصلاة في السماء السابعة دون سائر أركان الإسلام يدل على عظيم منزلتها في الشرع فهي الركن الثاني بعد الشهادتين. Ya. Pelajaran yang sangat penting juga kita ambil dari kisah Isra dan Mi'raj adalah bagaimana kedudukan solat, di mana kewajiban solat itu nanti ketika Rasulullah berada di langit yang ketujuh, ya, bukan cuma sekedar naik ke langit, tapi langit yang paling tinggi, langit ketujuh. Disitulah baru diperintahkan, diwajibkan ibadah solat. Adapun ibadah-ibadah yang lain diwajibkan Allah di atas langitnya dan Nabi Muhammad tetap di bumi ini, ya. Ibadah puasa diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ibadah haji diwajibkan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ibadah puasa diwajibkan dengan wa atuz zakat wa anfiqu, ya. Dan ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Adapun untuk kewajiban salat, Allah Subhanahu wa taala panggil dulu nabinya untuk naik ke atas langit menemui langsung Allah Subhanahu wa taala, lalu diwajibkanlah ibadah salat itu, ya. Dan ini menjelaskan begitu pentingnya ibadah salat yang merupakan pembeda antara muslim hakiki dan yang kafir, ya, atau yang musyrik atau yang munafik. Pembeda dari semuanya itu adalah salat, ya. Salatlah sebagai pembeda paling utama antara seorang muslim dan selainnya. Dan jemaah sekalian, ulama juga menyebutkan bahwa seperti yang kita pelajari yang melatar belakangi Isra dan Mi'raj ini, diantaranya adalah apa-apa yang terjadi sebelum Isra dan Mi'raj, wafatnya orang yang dicintainya dan penolakan dakwah beliau di Taif. Ada perasaan sedih karena mereka menolak dakwah, dan datang perintah salat lewat perjalanan yang sangat mulia berupa Isra dan Mi'raj untuk menghibur Rasulullah SAW. Dan ini satu hikmah yang tersirat di dalamnya, bahwa hiburan terbaik bagi seorang muslim adalah ibadah salat itu sendiri. Kita naik ke atas langit, mungkin tidak dengan fisik kita, tapi dengan jiwa kita naik ke atas langit, melakukan ibadah, bermunajat kepada Allah. Itulah ibadah, itulah hiburan yang terbaik bagi seorang muslim. Makanya Rasulullah kalau beliau menghadapi satu masalah, yafza' ila shalah. Kalau beliau dapat persoalan, beban-beban dakwah makin berat, maka jalan keluarnya, solusinya adalah beliau cepat melakukan ibadah salat. Dan begitu juga yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, bahwa hiburan kita yang terbaik dan penenang kita dan pemberi solusi dalam persoalan-persoalan yang kita alami, persoalan duniawi dan persoalan dakwah dan perjuangan, pada hakikatnya ada pada salat. Ista'inu bis sabri was shalah, ya. Ya. الخامس مما يستفاد من مراجعة موسى عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم استحسان بذل النصيحة لمن ينتفع بها وإن لم يطلبها. Ya. Pelajaran yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh dari hikmah perjalanan Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana murajaah Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Murajaatnya selalu diulang-ulang, ya, ditanya gimana, perhatian seorang Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana beliau sungguh-sungguh dalam memberikan nasihat. Jadi beliau, ya, kalau dalam hitungan-hitungan manusia, beliau lebih senior daripada Nabi SAW, punya pengalaman yang cukup, ya, dalam menghadapi kaumnya, termasuk dalam persoalan ibadah. Karena itu beliau memberikan nasihat yang terbaik yang beliau pandang sangat perlu diketahui
oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal waktu itu Rasulullah tidak minta saran, ya, tidak minta nasihat, tapi seorang Musa punya kepedulian, dan begitulah seorang dai. Tanpa harus diminta, kalau kita merasa butuh atau perlu untuk menasihati saudara kita, dia perlu arahan, dia perlu diberikan penguatan, perlu diberikan saran-saran, nasihat, nasihati walaupun dia tidak minta. Apatah lagi jika dia minta, ya. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan beliau tidak jemu, ya, tidak bosan-bosan, mengulangi terus, ya. Beliau tidak cukupkan dengan satu kali. Rasulullah datang lagi, lalu dinasihati lagi, diberikan lagi saran, diberikan saran. Ini satu pelajaran yang sangat baik dari seorang Nabi Musa yang bernasihat dengan sangat tulusnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai di sini, ya, pelajaran yang disebutkan oleh Syekh. Kami mau sebutkan beberapa pelajaran lagi, ya, yang diambil dari hadis, ya. Dan ini sebenarnya sebagian mungkin sudah kami isyaratkan pada pertemuan yang lalu, dan ini kami ambil sebagian besarnya atau semuanya dari kisah-kisah atau pelajaran dari kisah Isra Mi'raj yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata beliau, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis tentang kisah Isra dan Mi'raj adalah bahwa di langit itu ada pintu-pintu yang hakiki, ya. Jadi dikatakan langit itu ada pintu-pintunya. Kalau datang Ramadan, pintu langit pada terbuka, futihat abwabus sama. Memang itu pintu-pintu, ada betul pintunya, ya. Makanya dalam hadis yang kemarin itu dibuka pintu, ya, ketika Rasulullah mau masuk. Jadi pintu-pintu langit memang ada hakiki dan ada penjaganya. Maka saya ikan faqala lahum khazanatuha, ya, ada khazinnya. Khazin itu penjaga. Jadi dari setiap pintu-pintu langit ada penjaga-penjaganya yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penjaganya adalah para malaikat-malaikat yang mulia. Kemudian di antara pelajaran yang lain adalah disyariatkannya minta izin ketika kita ingin memasuki satu tempat, dan seorang yang minta izin hendaknya menyampaikan atau menyebutkan identitasnya. Apatah lagi kalau dia ditanya siapa, maka hendaknya dia menyebut namanya, ya. Jangan dia merasa risih, merasa tersinggung ketika ditanya siapa, dia harus menyebutkan namanya secara jelas, menyebutkan, ya, seperti Jibril, ana Jibril wa ma'i Muhammad, ya, beliau sebutkan secara gamblang nama Rasulullah dan namanya Jibril. Kemudian juga di antara pelajaran yang diambil adalah orang yang lewat al-mar yusallim alal qa'id, mengucapkan salam kepada yang duduk. Ini sunnah Rasulullah, yusallimul mar alal qa'id, atau orang yang datang kepada orang yang memang menempati satu tempat. Walaupun yang mengucapkan salam ini atau orang yang jalan ini adalah orang yang lebih mulia. Sebenarnya kalau dari segi umur mana yang lebih senior antara Jibril atau malaikat-malaikat yang lain? Jibril pemimpinnya. Dari segi umur tentu saja malaikat-malaikat itu yang harus salam kepada Jibril. Tapi posisinya sekarang ini posisi semalaikat Jibril, ya. Apa istilahnya? Ya. Satu Jibril atau Jibril alaihissalam, Jibril datang dalam posisi sebagai pendatang, maka mengucapkan salam kepada yang menjaga di situ. Bukan dikatakan saya yang lebih berilmu, saya yang lebih tua, ya, saya yang pemimpin, tidak. Karena dia posisinya datang, maka dia yang mengucapkan salam. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah dianjurkannya kita menyambut tamu, apalagi jika dia tamu yang mulia, dengan sambutan yang hangat, ya. Makanya dikatakan marhaban, ya, lalu dengan sambutan yang senang, menunjukkan sukacita kita, ya, ketika kita menyambut tamu kita, menyambut orang yang datang, apalagi dia adalah seorang yang terhormat, kita sambut dengan penuh sukacita. Dikatakan apakah dia telah diutus? Telah diutus. Lalu
malaikat menunjukkan kegembiraan yang menyambut tamu yang agung Jibril dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipuji sebagai seorang hamba yang soleh, laki-laki yang soleh, nabi yang soleh, anak yang soleh, dan juga didoakan. Ini seharusnya ya, makanya orang Arab itu bagusnya mereka kalau sambut itu selalu banyak doa-doanya ya, hayyakallah, hafizakallah, banyak sekali. Kadang terasa seperti formalitas ya, mereka tilqaian begitu ya. Kalau kita kan ada biasa sambutan-sambutan tapi tidak bernilai doa ya. Kalau mereka itu banyak sekali doa-doanya biasa ya. Kadang kita diam saja dulu, nunggu-nunggu ya, karena kayaknya semacam, bagi kita kadang semacam formalitas itu, banyak rangkaiannya itu. Kalau kita mau sampaikan sesuatu ya, beliau banyak dulu doa-doanya ya, marhaban ya, ahlan, hayyakallah, hafizakallah, barakallahu fiik ya. Itu sebenarnya sunnah itu ya, menunjukkan kegembiraan dan sekaligus doa-doa yang terbaik bagi orang yang disambut. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis tentang Isra dan Miraj adalah bolehnya memuji seseorang di depannya selama aman dari fitnah. Dan ini sudah kita syaratkan juga kemarin. Jadi bolehnya memuji. Di antaranya dikatakan nabi yang soleh, anak yang soleh, itu dipuji langsung Rasulullah di depannya ya. Jadi ini tergantung kondisinya ya, karena dalam Islam Rasulullah juga pernah melarang kita memuji seseorang di depan wajahnya, di depannya, dikhawatirkan akan bisa mempengaruhi dirinya ya. Beliau pernah mendengarkan ada seorang memuji saudaranya, dikatakan laqad qata'ta raqabatahu, kamu telah memenggal lehernya. Bahkan beliau mengatakan usu fi wujuhil maddahina biturab. Kalau ada yang suka muji-muji, penjilat ya, ini para penjilat semua yang dimaksudkan, maka semburkan ya debu pasir ke wajahnya. Dan Miqdad bin Aswad yang merawikan hadis ini, beliau praktekkan itu. Kalau ada yang puji-puji langsung dilempari pasir ya. Jadi kan biasa orang ya suka, bahkan ada biasa dibayar bazir-bazir untuk muji-muji ya, subhanallah ya. Sebenarnya justru tidak boleh ya, tidak kita suka ya ketika para penjilat-penjilat tersebut. Ini kan biasa orang sampai dibayar ya supaya like ya, ijab, subhanallah. Hari ini pujian pun dibeli ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang bolehnya bersandar pada kiblat, yang bersandar pada kiblat seperti yang kita sudah sebutkan, di mana Ibrahim alaihissalam bersandar ke Baitul Ma'mur, kiblatnya di langit, dan Rasulullah juga biasa bersandar di kiblat Ka'bah ya. Jadi kadang kalau mungkin ada imam ya sandar-sandar di kiblat ya, tidak apa juga seperti itu, boleh ya, tidak ada masalah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa dalam syariat kadang ada sesuatu syariat yang dinasakh, dihapuskan sebelum pelaksanaannya. Sebelum pelaksanaan, kan biasanya nasakh itu setelah pelaksanaan. Seperti umpamanya dulu cara puasa begini lalu dihapus caranya. Dulu sholat cuma 2 rakaat lalu dihapus tata caranya, dan sempat berlangsung dalam beberapa waktu. Ada juga sudah diperintahkan dan dinasakh sebelum dilaksanakan, yaitu seperti ini contohnya, pelaksanaan sholat 50 kali sehari semalam, ini sudah diperintahkan dan belum dilaksanakan sudah dinasakh. Jadi ada dalam syariat yang seperti itu. Kemudian di antara pelajaran yang lain bahwa perjalanan di malam hari lebih baik daripada perjalanan di siang hari. Kata ulama kita, Allah memperjalankan nabinya di malam hari itu tidak kebetulan. Asra pasti ada makna bahwa perjalanan di malam hari lebih baik. Dan Rasulullah sendiri mengatakan, alaikum bidulja fa innal arda tutwa bil lail ya, dalam hadis Abu Daud, hendaknya kalian berjalan itu di malam hari, karena kalau di malam hari bumi itu bagikan dilipat ya. Makanya singkat kadang perjalanan ya kalau di malam hari. Jadi kita aja sudah tiba ya. Ada bilang ikan antum tidur sampai ya. Sebenarnya cukup panjang. Tapi memang tidak lebih nyaman sebenarnya ya. Lebih nyaman perjalanan di malam hari.
Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis kita ini adalah pentingnya pengalaman dan bukan sekedar pengetahuan, ya, pengalaman. Seperti Musa alaihissalam, beliau sudah punya pengalaman bagaimana menghadapi kaumnya, maka pengalaman itu beliau bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kenapa kita kadang ya mengambil pelajaran dari senior-senior kita, orang yang terdahulu. Ya, walaupun mungkin dari segi ilmu kita kadang lebih, tapi mereka lebih punya pengalaman menjadi guru yang terbaik. Kemudian juga pelajaran yang lain bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka itu sudah ada, makhlukatan, dialah dua makhluk Allah yang sudah ada dan menunggu penghuninya, ya. Uiddat, makanya Allah selalu mengatakan uiddat lil muttaqin, untuk jannah. Untuk neraka uiddat lil kafirin, sudah disiapkan untuk orang kafir neraka, waliyadzubillah. Kemudian juga dari pelajaran yang bisa diambil adalah apa yang dikatakan oleh ulama kita, al-adatu muhakkamah. Ya, kadang kebiasaan itu hal yang menjadi kebiasaan, hal yang sifatnya biasa terjadi pada manusia, itu yang kadang menjadikan patokan. Ulama mengatakan kenapa Nabi Musa alaihissalam menasihati Rasulullah untuk minta keringanan, karena pengalaman yang didapatkan oleh Nabi Musa terhadap kaumnya bahwa berat bagi mereka melaksanakan perintah-perintah yang semacam itu. Dan seperti yang kita sebutkan yang lalu, dari segi postur tubuh, kekuatan, mereka lebih kuat-kuat sebenarnya daripada umat Rasulullah, dan ternyata mereka tidak sanggup, ya, sebagai pengalaman. Maka ini dijadikan sebagai bahan untuk diduga bahwa, ya, diasumsikan bahwa ini juga tidak akan bisa dilakukan dengan baik oleh umat Rasulullah. Kemudian juga dari pelajaran yang bisa diambil adalah keutamaan sifat malu, ya, keutamaan sifat malu yang positif seperti yang dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kadang beliau malu, ya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita diperintahkan malu kepada Allah. Ya, malu ketika beliau disuruh lagi minta, ya, minta lagi kepada Allah keringanan, beliau sudah bilang saya sudah malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari pelajaran yang lain adalah setelah ditetapkan syariat, maka tidak ada lagi bagi kita kecuali ridha wa taslim, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, dan tidak ada lagi keberatan terhadap apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa salat yang kita lakukan ini 5 kali sehari semalam, namun alhamdulillah pahalanya tetap seperti pahala 50 kali salat sehari semalam, karena satu kebaikan mendapatkan 10 pahala dalam syariat ini. Dan ini cara Allah menjadikan umat yang umurnya relatif pendek dibandingkan umat-umat terdahulu bisa mencapai, mengejar, bahkan mengalahkan umat-umat yang notabene lebih panjang umurnya. Kemudian terakhir atau sebelum terakhir, ya, bahwa ini kaidah kebaikan yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa siapa yang meniatkan kebaikan dan mengamalkannya atau tidak mampu mengamalkannya, ya, kalau tadi, ya, siapa yang meniatkan kebaikan, meniatkan dengan niat yang kuat, lalu dia tidak sampai atau tidak sanggup melaksanakannya karena ada halangan yang sifatnya syar'i, maka akan tercatat sebagai satu kebaikan. Sebaliknya, siapa yang melakukan dosa, siapa yang niat melakukan dosa namun tidak sempat atau tidak jadi melakukannya, dengan catatan dia meninggalkan karena Allah juga, ya. Dalam sebagian riwayat min jarra'i, karena aku, kata Allah. Jadi dia meninggalkan dosanya karena Allah, bukan karena ketahuan, bukan karena tidak mampu, ya, gagal. Nah, itu kalau dia masih terus niat, maka dia tetap dosa. Tapi kalau dia sempat niat kuat, akhirnya dia urungkan karena ingat kepada Allah, ingat siksa Allah, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Dan yang paling terakhir adalah kaidah, ya, yang lain adalah orang yang melakukan kebaikan mendapatkan 10 pahala
dan adapun dosa tidak dilipat gandakan hukumannya. Ya, kalau pahala dilipat gandakan pahalanya, kalau kebaikan dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali. Adapun dosa satu kejahatan dihitung satu dosa di sisi Allah. Begitu mulianya Allah, begitu sayangnya kepada hamba-hambanya, begitu lembutnya Allah kepada hamba-hambanya, maka kita memuji Allah dengan segala kemuliaan dan keagungannya dan sayangnya kepada hamba-hambanya. Sekaligus kita juga mohon ampun kepada Allah atas kelemahan kita dalam memanfaatkan nikmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Sekali ini wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.